Begini cara untuk mengelola gudang secara otomatis ya. Jadi keluar masuk barang bisa dicek otomatis seperti itu, ada laporannya seperti itu. Di sini adalah menu dashboardnya ya. Di sini ada untuk data barang, data jenis barang dan data satuan, menginformasikan untuk jumlahnya ya seperti itu. Langsung saja di sini untuk menunya ada profil saya ini untuk mengubah password, email dan nomor HP ya seperti itu. Untuk menu di sininya sidebarnya ada data masternya ya. Nah, di data master kita isikan dulu seperti itu. Nama suppliernya seperti itu. Misal suppliernya, nama suppliernya toko cahaya seperti itu ya. Kontak personnya diisi seperti itu. Nomor teleponnya juga boleh ada 2 jadi ya. Email juga diisi seperti itu, statusnya aktif, keterangan seperti itu. Dan kita tambah seperti ini. Untuk menonaktifkannya tinggal bisa seperti ini ya, atau juga bisa diedit untuk namanya seperti ini jika ada yang salah atau tidak sesuai seperti itu. Jika sesuai langsung untuk suppliernya sudah diisi, terus data pelanggan juga ya kita isi dulu seperti itu. Nama pelanggannya misal Heri, nomor teleponnya ya. Nah seperti ini tambah. Jadi data master ini harus diisi semua dulu ya seperti itu. Jadi jenis barang misalkan PCS seperti itu ya. Jenis barang apa ya, misalkan jenis barangnya elektronik ya seperti itu. Nah di sini bisa diedit juga, misalkan ada kesalahan elektronik. Nah seperti ini, dan bisa juga dinonaktifkan jika jenis barang tersebut tidak aktif, atau bisa juga dihapus seperti itu ya. Misalkan kita hapus bisa seperti itu ya. Di data satuan juga seperti itu, bisa ditambah PCS data barang. Nah data barang ini ketika supplier, pelanggan dan jenis barang satuan ini sudah diisi, tinggal data barangnya mudah kita, misalkan laptop, kode barang dari internal kita misalkan laptop 1 seperti itu ya. Nah barcode-nya ini jika sudah ada barcode-nya bisa diketik, atau jika belum ada barcode di barang kakaknya bisa di generate otomatis, jadi dibuat awal seperti itu ya, generate seperti ini. Nah kalau belum ada ini, misalkan sudah ada, bisa diketik saja di sini, bisa seperti ini. Nah ini saya generate saja karena belum ada. Jenisnya elektronik box ya, misalkan CWCS seperti ini. Stoknya ada 2, stok minimum ada 1 seperti ini. Harganya misalkan berapa, 50.000. Ini untuk fotonya ya, bisa ditambahkan seperti itu. Misal kita tambahkan seperti ini sebagai contoh saja ya, dan kita simpan. Nah nanti otomatis ada nama barang kita seperti ini dan fotonya seperti ini, bisa diklik dan muncul detailnya seperti ini ya. Di sini ada menu printer untuk mengeprint barcode-nya ya, seperti itu. Mau berapa 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 kopi, seperti misalkan 5 bisa seperti ini. Nanti otomatis 5 seperti ini dicetak, tinggal ditempel di barang kita seperti itu. Itu ada edit barang bisa dirubah seperti itu. Misalkan jenis barangnya mau dirubah seperti itu, bisa kita hapus atau kita nonaktifkan jika barang tersebut tidak aktif seperti itu ya. Sama saja caranya seperti itu.
Nah, menu yang kedua adalah barang masuk. Nah, barang masuk ini jadi misalkan suppliernya tadi diisi di sini ya, di data master supplier. Jadi harus diisi dulu sini dari data suppliernya, baru di data barang masuk. Seperti ini, misalkan tadi kita toko cahaya, barangnya misalkan laptop tadi. Nah, kita bisa scan barangnya seperti itu ya. Nah, misalkan kita ke data barang, nah seperti ini untuk scan-nya, nanti kita scan. Nah, transaksi barang masuk, toko cahaya tadi barang masuknya itu laptop ya. Nah, kita bisa scan. Nah, ini untuk kameranya diaktifkan dulu seperti ini, agar misal mau scan barang menggunakan kamera bisa seperti itu ya. Nah, seperti itu. Barangnya kita scan, misalkan ini ya. Nah, misalkan jumlah masuknya, misalkan tadi untuk laptop jumlah masuknya itu 1 ya. Jadi stok sebelumnya itu ada di gudang itu 2. Jadi ketika ditambah 1 jadi 3, otomatis seperti itu ya. Nah, simpan data menambah stok barang. Jadi nanti di stok barang bertambah, tercatat pada data barang masuk, memperbarui kartu stok dan mempengaruhi menu dan laporan lainnya. Seperti itu kita simpan. Nah, dari sini barang masuk ya. Terus kita misal barang keluar. Jadi barang keluar tadi misalkan tadi Harry, nama pelanggannya untuk laptopnya ya. Kita bisa scan barcode atau bisa langsung misalkan pilih laptop seperti itu ya. Jumlah yang keluar misalkan 2 seperti itu ya. Nah, simpan. Jadi nanti stoknya di data barang ini menjadi laptop itu stoknya ada 1 seperti, jadi otomatis ya seperti itu. Nah, di sini ada surat jalan, jika ada untuk pelaporan surat jalan seperti ini, alamat tujuannya misalkan Jakarta, nama supirnya Budi seperti ini, nomor rekeningnya B seperti itu ya, keterangannya oke, ekspedisi internal, barangnya apa yang mau keluar, misalkan laptop tadi ya. Nah, laptop tadi tinggal 1 unit, kita tambah untuk surat jalannya dan simpan seperti itu. Nanti otomatis di sini stok laptop di tabel barang itu 0 ya, karena surat jalan juga seperti itu. Nah, di sini ada stock of name. Stock of name yaitu untuk mengidentifikasi barang kita seperti itu ya. Tanggalnya dulu seperti ini, keterangan, pilih barangnya misalkan. Nah, ternyata di stok fisik ketika stok tokonya ada 3 seperti itu. Ini keterangannya misal ditambahkan seperti itu ya. Stok sistem ini simpan. Nanti otomatis di sini untuk stoknya ada seperti itu ya. Nah, di kartu stok ini ada untuk keluar masuknya ya, seperti barang masuknya itu 1,
Jadi stoknya dari 2 ke 3, barang keluar plus 2 seperti dari barang keluar seperti itu ya. Ini laptopnya seperti ini ya. Ini detailnya. Detail keluar masuknya seperti itu. Penyesuaian bisa juga nih penyesuaian. Nah, di sini ada penjualan juga, misal penjualan pelanggannya Harry, misal beli CCTV, harganya bayarnya berapa dia? 400.000, bayarnya 500.000 ya, seperti ini bisa disimpan. Bisa kita print juga, printnya dalam bentuk print thermal ya, ukuran thermal, jadi bisa menghemat ya, seperti itu, menghemat kertas itu. Nanti detail seperti ini ya, jadi fakturnya berapa, pelanggannya ke siapa, seperti ini bisa kita print seperti itu ya. Ada historinya seperti ini di sini. Bisa juga dihapus, jika dihapus maka stoknya akan, tadi kan ada penjualan ketika penjualan stoknya berkurang, ketika dihapus ini stoknya kembali lagi ke stok barangnya seperti itu ya. Sini ada laporan stok seperti ini ya. Ada stok kurang dari 10, ada lebih dari 40 seperti ini ya, kurang dari 10 semua ini ya. Ada laporan barang masuk seperti ini. Bisa di PDF atau Excel ya, Seperti ini, di filter tanggalnya bisa. Sebulan bisa seperti itu, barang keluar juga seperti itu. Jadi ada jenis barang keluarnya kemana-mana, bisa nge-tracking kita seperti itu untuk monitor barang kita seperti itu ya. Sini ada data setting untuk pengaturan nama aplikasi kita seperti itu, logonya seperti itu ya. Mungkin itu saja demonya. Jika ada yang pertanyaan atau minat order, langsung saja di order, nanti dibantu untuk instalasinya ya, seperti itu. Terima kasih.